ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Semua penjualan dan pembelian, semua jual beli, transaksi itu dilarang pada saat sholat. Ngobrol juga bicara, bual-bual juga tidak boleh dilakukan ketika sedang sholat. Makan-makan juga tidak boleh. Ya tentu saja kalau zaman sekarang tidak akan ada orang yang makan-makan sambil sholat. Atau bincang-bincang, bual-bual, ngobrol-ngobrol sambil sholat, tidak ada ya zaman sekarang. Tapi jangan heran Bapak Ibu, zaman dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, itu para sahabat ada yang berbincang-bincang saat sholat. Mungkin ini aneh, tapi itulah asbabun nuzul ayat yang berbunyi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Baca ayat itu ya, ayat ini ada kan ya di Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Itu apa artinya? Idza quri'al Qur'anu, jika Quran dibaca, ya, ketika Al-Quran dibaca terus Fastami'u dengarlah lahu kamu, maka dengarlah kamu. Dengar dan diamlah. wa'ansitu Dan diamlah. la'allakum. Moga-moga kamu Semoga kamu mendapat rahmat. Mendapat rahmat atau dirahmati. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka simaklah, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Wansitu, dan diamlah atau perhatikanlah juga. La'allakum turhamun. Nah ini ayat ini asbabun nuzulnya bercerita tentang sholat. Jadi ketika Rasulullah sedang menjadi imam sholat, makmum sedang berdiri dan ikut sholat bersama Rasulullah, ada beberapa orang yang tertinggal sholat. Lalu masbuk. Nah, lalu bertanya kepada orang yang di sampingnya, bertanya, ngobrol-ngobrol begitu di antara mereka. Padahal Nabi sedang membacakan ayat Al-Quran dalam sholat. Nah, makanya turunlah ayat ini, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika ayat Al-Quran dibacakan sedang sholat, maka kita harus mendengarkan, harus memperhatikan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi menurut asbabun nuzulnya, ayat ini bukan bercerita tentang baca sholat di luar, Jadi menurut asbabun nuzul yang saya baca, ayat ini bukan bercerita tentang baca Al-Quran di luar sholat. Karena gini, ada yang berpikiran bahwa kita ketika kita di rumah memperdengarkan rekaman Al-Quran, misalkan surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Al-Mulku, dan sebagainya di rumah, lalu kita sambil beraktivitas, mungkin sambil bekerja, mungkin sambil masak, mungkin sambil
membersihkan rumah. Kita nggak menyimak Al-Quran yang dibacakan dari handphone kita. Nah, kalau ayat ini dibacanya, dipahaminya secara letterlock, berarti kita tidak boleh memperdengarkan Al-Quran lewat handphone ketika kita tidak memperhatikannya. Karena kalau sudah terdengar ayat Al-Quran, kita harus baca, kita harus mendengarkan dan menyimak. Sehingga kalau ada pendapat yang mengatakan kita tidak boleh memperdengarkan ayat Al-Quran di masjid ketika menjelang sholat. Kenapa? Alasannya karena tidak ada yang mendengarkan. Dan orang yang tidak mendengarkan nanti berdosa. Begitu. Nah, menurut Asbabun Nuzul yang saya baca, ayat ini adalah berkenaan dengan pembacaan ayat Al-Quran ketika sedang sholat. Nah, sehingga ketika sedang sholat, orang-orang tidak boleh, makmumnya tidak boleh berbincang-bincang, ngobrol, dan sebagainya. Itu pada zaman ketika Rasulullah masih membentuk peradaban ya, masyarakat sahabatnya waktu itu masih memang perlu pendidikan dari Rasulullah ya, sehingga perlu ayat turun. Makanya idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, cukup. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.